jangan hanya melihat dari sudut pandang Anda saja gitu ya, tapi menulislah untuk pembaca. Jadi, sering kalau menulis itu kita, apa namanya, sharing ke orang lain juga, tulisan yang sudah kita buat, kira-kira apa yang kita tulis itu orang lain sudah bisa paham atau belum ya. Jadi belum tentu kalau kita sudah paham dengan tulisan kita, orang lain juga langsung paham gitu ya. Itu gunanya kalau kita menulis, selesai menulis tuh kita coba berikan ke orang lain untuk membaca. Kira-kira mereka paham nggak dengan maksud kita? Karena bisa jadi karena kita yang menulis sendiri kita merasa itu sudah benar gitu ya. Tapi ternyata orang lain belum tentu bisa menangkap informasi yang kita mau sampaikan secara benar gitu. Maka perlu setiap kita habis menulis itu kita minta orang lain untuk membaca tulisan kita, sehingga kita bisa mendapatkan masukan bagian mana yang kira-kira sudah sesuai, sudah bisa dipahami dengan baik, dan mana yang mungkin masih ambigu gitu ya, kurang dipahami oleh pembaca. Itu penting karena kita menulis itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain yang membaca gitu ya, supaya mereka bisa memperoleh informasi apa yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan ke orang lain, ke pembaca gitu ya. Kemudian kata-kata yang mengandung bias itu tidak, kalau bisa dihindari gitu ya, supaya persepsinya tidak salah atau makna dari informasinya tidak jadi ambigu gitu kan. Kemudian hindari membahas hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi itu bahasanya harus lugas, jelas gitu ya. Jadi tidak nyangkut ke topik lain-lain sehingga nanti jadi melebar gitu ya. Tapi langsung to the point ke apa yang mau diangkat topiknya ya, yang berkaitan dengan itu saja yang dibahas. Jadi yang memang relevan itu yang dibahas. Kalau di luar itu uh, tidak usah dibahas supaya tidak melebar gitu ya. Kemudian tidak terlalu berlebihan penjelasan atau pernyataan yang kita berikan. Jadi itu makanya sebenarnya dalam menulis karya tulis ilmiah itu pemilihan kata, penulisan kalimat itu sangat penting supaya tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele ya. Jadi di kalimat pertama sudah menjelaskan itu, di kalimat kedua dijelaskan lagi, padahal maksudnya sama gitu. Jadi supaya tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian gunakan kata-kata atau diksi yang sesuai, ini penting yaitu ya, pemilihan kata yang saya bilang tadi itu penting. Kemudian kalimatnya sederhana, bukan kalimat yang kompleks kalau bisa, sehingga kalau kalimatnya sederhana itu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ini penting juga, cantumkan sumber-sumber rujukan. Jadi karena ini tulisan ilmiah, supaya Anda tidak dianggap melakukan yang namanya plagiarisme. Jadi kalau ada teori-teori atau temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang memang sudah dipublish sebelumnya oleh penulisnya, itu harus disertakan sumber-sumber rujukannya. Supaya tadi tidak dianggap, kalau Anda tidak sertakan sumber rujukannya, itu kan sama saja artinya Anda mengklaim bahwa itu adalah temuan Anda sendiri gitu. Padahal itu kan bukan. Nah, kalau misalnya itu tidak Anda sebutkan rujukannya, Anda bisa dianggap melakukan plagiarisme gitu ya. Maka dari itu penting kalau ada teori atau apapun referensi yang Anda gunakan di penelitian itu yang berasal dari penelitian atau artikel sebelumnya yang sudah ada, itu harus disertakan sumbernya, sumber rujukannya, baik disitasi dalam tulisan ataupun nanti di dalam daftar pustaka itu dijelaskan secara atau dituliskan secara rinci gitu ya. Nah, kemudian untuk sistematika ya. Jadi di depan tadi kan sudah dijelaskan bagian-bagian umum yang ada dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini secara lebih spesifiknya untuk jenis-jenis karya ilmiah, misalnya untuk buku ilmiah, maka sistematika yang ada dalam buku ilmiah itu antara lain adalah adanya halaman sampul, kemudian halaman karya cipta, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian pendahuluan, batang tubuh,
ucapan penghargaan kalau ada ya. Jadi itu sifatnya opsional kalau memang ada yang memang perlu disebutkan penghargaan kepada siapa yang sangat berjasa dalam penulisan buku tersebut itu bisa disebutkan. Kemudian indeks. Nah, ini mungkin bedanya dengan laporan tugas akhir mungkin tidak ada indeks ya. Tapi kalau buku, textbook seperti itu pasti ada indeksnya. Kemudian glosarium ini opsional, biasanya lebih ke indeks yang diutamakan. Kemudian daftar acuan. Daftar acuan ini maksudnya seperti daftar pustaka gitu ya. Kemudian bibliografi ini opsional, jadi tentang penulisnya. Kemudian lampiran opsional, kalau memang diperlukan ada lampiran silahkan ditambahkan, kalau tidak juga tidak harus seperti itu ya. Nah, ini adalah sistematika karya tulis ilmiah yang jenis buku ilmiah ya. Jadi ini sistematikanya secara umum seperti ini. Kemudian ini untuk bunga rampai. Kalau bunga rampai itu dia itu unsur-unsurnya sama dengan bentuk buku ilmiah. Perbedaannya mungkin hanya pada prakata atau prolognya yang mengantarkan keseluruhan isi serta penutup atau epilognya yang merupakan analisis dari keseluruhan isi. Karena kalau bunga rampai itu kan dia itu ada beberapa bab itu yang berisi tinjauan dari berbagai sudut pandang bidang ilmu gitu kan biasanya ya. Nah, itu nanti di depan prolognya itu harus mengantarkan untuk itu gitu ya. Jadi karena di dalamnya babnya itu dari berbagai sudut pandang, nah itu yang diantarkan di depan. Kemudian di belakang itu mungkin sedikit analisis dan rangkuman tentang seluruhan isi dari berbagai sudut pandang tersebut. Kalau misalnya buku ilmiah itu kan biasanya lebih spesifik ke satu bidang ilmu tertentu aja gitu ya. Jadi itu bedanya antara buku ilmiah dan bunga rampai. Kemudian untuk makalah lengkap. Nah, makalah lengkap ini yang kalau laporan tugas akhir itu mengikuti ini ya. Jadi lebih mengikuti ke format atau sistematika makalah lengkap. Jadi nanti ada yang namanya judul, ada nama dan alamat penulis gitu ya. Kalian bisa cek di panduan tugas akhir kita ya. Jadi di situ kan ada sistematikanya. Kalian bisa cocokkan apakah poin-poin ini ada di sistematika untuk tugas akhir kita gitu, laporan tugas akhirnya. Jadi pertama ada judul, ada nama dan alamat penulis, kemudian ada abstrak dan kata kunci ya. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian ada saran juga, ucapan terima kasih kalau diperlukan, kemudian daftar pustaka. Ini yang penting ada ya dalam laporan tugas akhir kita juga seperti ini kurang lebih. Jadi sudah pasti ada judul, ada nama dan alamat penulis, itu kalian sebagai penulis ada nama dan alamat kalian yang dicantumkan di sana. Kemudian ada abstrak beserta kata kuncinya, ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta kalau di laporan tugas akhir tuh ada sistematika. Jadi dijelaskan sistematika laporan tugas akhirnya seperti apa, bagian-bagiannya itu apa saja gitu ya. Kemudian ada tinjauan teori dan pustaka itu masuk ke bagian pendahuluan, tapi di laporan tugas akhir mungkin dia babnya dibedakan, tidak disatukan dengan latar belakang dan lain-lain. Kemudian metode ini lebih ke metodologi di bab 3 itu ya. Kemudian hasil dan pembahasan di bab 4 serta kesimpulan dan saran di bab 5-nya. Nah, ucapan terima kasih ini bisa dimasukkan di kata pengantar ya. Biasanya dimasukkan di sana. Kemudian daftar pustakanya juga. Nah, untuk judul KTI ya di sini dijelaskan secara lebih detail untuk beberapa bagian ini ya. Jadi untuk judul KTI itu harus spesifik, jelas, ringkas, dan informatif. Jadi judul itu kita sudah bisa memiliki gambaran secara spesifik apa sih yang ada dalam KTI,
yang kita mau baca itu apa, kira-kira apa yang akan dibahas di sana, itu harus tercermin dalam judul. Jadi judul itu harus spesifik, jelas, ringkas, dan informatif. Kemudian menggugah rasa untuk dibaca, jadi pemilihan katanya itu penting supaya menarik minat pembaca untuk membaca KTI tersebut. Kemudian menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, seperti yang tadi disebutkan bahwa dia harus informatif ya. Jadi dari judul kita sudah bisa tergambarkan apa sih substansi yang akan dibahas dalam KTI tersebut, isinya seperti apa. Nah itu sebaiknya tercermin dalam judul sudah. Kemudian mengandung unsur kata kunci. Jadi kan di abstrak itu biasanya ada kata kuncinya. Nah, kalau bisa di judul itu pun mengandung kata kunci yang memang inti dari penelitian itu apa, atau KTI itu apa intinya, itu termuat dalam judul juga gitu. Nah, dalam judul sebaiknya itu tidak perlu diawali dengan kata penelitian atau analisis atau studi dan lain sebagainya, tapi ini mungkin lebih ke kebijakan dari masing-masing universitas ya, dalam hal laporan tugas akhir misalnya atau skripsi. Nah itu tergantung kebijakan dari universitasnya atau prodinya gitu ya, apakah perlu ada kata analisis atau studi dan penelitian apa misalnya, atau langsung saja ke topik yang diangkat apa. Nah itu yang langsung disebutkan di judul, jadi tidak perlu didahului dengan kata penelitian apa atau analisis apa gitu, supaya judulnya itu tidak terlalu panjang gitu ya. Karena judul yang terlalu panjang juga tidak baik ya. Kemudian nama dan alamat penulis. Nah ini juga penting supaya bisa dipertanggungjawabkan bahwa karya tulis itu yang menulis siapa. Jadi nanti validitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya, bahwa tulisan tersebut memang dihasilkan oleh yang bersangkutan dan tidak ada unsur plagiarisme di dalamnya gitu. Jadi yang dituliskan di sini biasanya hanya peneliti yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam suatu tulisan. Kemudian kontribusi yang signifikan ini maksudnya adalah penulis yang memang melakukan penelitian, kemudian berpartisipasi dalam membuat desain penelitian, menganalisis data, dan menyiapkan tulisan. Jadi di luar itu biasanya tidak dicantumkan sebagai penulis gitu ya. Jadi yang disebut dengan penulis itu yang memiliki kontribusi yang signifikan dengan penelitiannya, antara lain yang tentu saja melakukan penelitian, atau juga bisa yang berpartisipasi dalam membuat desain dari penelitiannya, rancangannya gitu, yang melakukan analisis data itu juga termasuk, dan yang menyiapkan tulisannya gitu ya. Jadi kan bisa jadi itu dilakukan oleh yang sama, bisa jadi mungkin dilakukan oleh tim gitu ya. Jadi ada beberapa yang memiliki job desk yang berbeda-beda gitu kan. Nah kalau memang dia kontribusinya signifikan, itu bisa disebut sebagai penulis juga untuk karya tulis tersebut gitu ya. Tapi kalau yang di luar ini biasanya itu tidak dianggap sebagai penulis karena kontribusinya dianggap mungkin kurang signifikan gitu ya. Nah ini seperti yang meminjamkan alat, menyediakan dana, atau memantau penelitian itu tidak dapat dikatakan sebagai penulis gitu ya. Nanti mungkin bisa dicantumkan di ucapan terima kasihnya. Jadi di ucapan terima kasih itu bisa kita cantumkan pihak-pihak yang berjasa dalam penelitian kita tapi kontribusinya tidak signifikan. Jadi yang misalnya meminjamkan alat, menyediakan dana, nah itu bisa dituliskan di ucapan terima kasih tapi tidak disebutkan sebagai penulis gitu ya. Kemudian penulisan namanya itu harus lengkap tapi tidak disertai dengan gelar. Kemudian penulis utama itu paling depan, atau disesuaikan dengan panduan penulisan dari setiap majalah ilmiah atau jurnal terkait yang mau kita publish di mana gitu ya. Di situ biasanya sudah disebutkan yang mana yang harus ditulis duluan penulisnya gitu ya. Kemudian nama ditampilkan dengan jelas setelah penyebutan judul. Nah ini biasanya terlihat di artikel ilmiah itu jelas ya, karena dia kan tidak terlalu banyak bab gitu kan.
Jadi sudah sangat jelas terlihat bahwa setelah judul itu pasti ada nama penulisnya, kemudian ada alamatnya atau instansi tempat penulis bekerja gitu ya. Kemudian penulisan alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi gitu ya. Itu tuh terkait dengan, apa namanya, jadi kalau biasanya kalau topik yang ditulis itu adalah tentang informatika, tentu, eee, instansi yang terkait dengan penulis biasanya ya memang instansi yang terkait dengan bidang informatika gitu ya. Jadi dari alamat tersebut, dari instansi itu terlihat kompetensi dari penulis itu apakah sesuai dengan, apa namanya, karya tulis yang dibuat atau yang ditulis gitu ya. Kemudian berikutnya ada abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak itu meliputi unsur-unsur ini. Jadi permasalahan pokok yang dibahas itu apa, alasan penelitian atau kajian yang dilakukan apa, kemudian bagaimana penelitian tersebut dilakukan, metode yang digunakan apa, kemudian pernyataan singkat tentang hasilnya seperti apa, serta prospek ke depannya seperti apa. Jadi abstrak ini merupakan intisari dari karya tulis ilmiah atau kalau dalam tugas akhir dia adalah intisari dari tugas akhirnya gitu ya. Jadi tentu harus ada yang pertama adalah permasalahan pokok yang dibahas itu apa, alasan kenapa hal itu diteliti itu apa, kemudian yang kedua adalah bagaimana penelitian itu dilakukan, metode yang digunakan apa, kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil dari penelitiannya, serta prospek ke depannya seperti apa. Kemudian abstrak itu ditulis tidak dalam bentuk matematis ya. Jadi di abstrak itu biasanya tidak ada persamaan ataupun pertanyaan juga tidak ada dan juga dugaan juga tidak ada. Karena di abstrak itu benar-benar intisari dari penelitian yang tentunya sifatnya faktual ya. Jadi tidak ada dugaan di situ ataupun pertanyaan dan juga tidak ada bentuk matematis atau persamaan di sana. Jadi yang harus ada adalah 3 poin utama ini dalam abstrak ya. Kemudian tidak ada acuan juga di situ. Jadi abstrak itu ditulis dalam satu paragraf tanpa acuan. Jadi tidak ada referensi yang ditulis di sana. Karena kan di sini sifatnya menjelaskan lebih ke pokok permasalahan, bagaimana melakukan penelitiannya dan hasilnya seperti apa. Jadi benar-benar apa inti dari penelitiannya tanpa disertai dengan acuan-acuan dari penelitian ataupun teori sebelumnya gitu. Kemudian catatan kaki juga tidak ada, kutipan pustaka tidak ada, dan singkatan atau akronim itu tidak ada. Kecuali kalau dia adalah singkatan atau akronim yang sudah berlaku secara diakui sebagai teori yang umum gitu ya. Itu mungkin bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita yang menciptakan secara mandiri singkatan atau akronim tertentu itu sebaiknya tidak dicantumkan dalam abstrak gitu ya. Kemudian jumlah kata biasanya berkisar antara 200 sampai 250. Nah, ini biasanya bisa beragam ya sesuai dengan panduan dari redaksinya. Kalau kita di prodi mungkin sesuai dengan kaidah dari panduan tugas akhirnya seperti apa, pedoman tugas akhirnya seperti apa. Kalau kita mau publish artikel di jurnal tertentu itu juga biasanya sudah ada ketentuannya, abstrak itu minimum dan maksimumnya berapa kata gitu ya. Jadi itu beragam sesuai dengan karya tulis kita itu mau dipublish di mana atau di instansi mana yang akan menerbitkan karya tulis kita gitu. Kemudian untuk pendahuluan, nah pendahuluan di sini mencakup tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu latar belakang itu juga di dalamnya sudah pasti ada tinjauan pustaka ya. Karena kan di latar belakang itu kita menjelaskan permasalahan yang penting untuk diteliti. Nah itu dikaji alasannya apa. Jadi alasannya adalah tentu akan dikaitkan dengan pustaka-pustaka sebelumnya yang di pustaka sebelumnya itu menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tentu kita akan mengaitkan ke sana. Sejauh mana sih masalah ini sudah pernah diteliti,
seperti apa perkembangannya, metode apa yang sudah digunakan, nah gitu. Itu akan dijelaskan di latar belakang. Maka sudah pasti di latar belakang pun akan ada yang namanya tinjauan pustaka gitu ya. Jadi latar belakang itu tidak hanya kita ngomong sesuai dengan opini kita saja, tapi harus berdasarkan fakta juga. Jadi kita mau bahas masalah ini, bagaimana sih perkembangan masalah ini sampai sudah sejauh mana masalah ini diselesaikan. Nah, itu harus mengacu ke penelitian-penelitian sebelumnya yang tentunya sudah dipublikasikan di artikel-artikel ilmiah gitu ya. Maka perlu kita melakukan yang namanya tinjauan pustaka di latar belakang. Kemudian baru nanti di rumusan masalah itu dinyatakan secara jelas apa sih permasalahannya, identifikasi masalah yang kita hasilkan setelah kajian di latar belakang tadi. Berarti permasalahan apa yang sebenarnya mau kita selesaikan dalam penelitian kita ya, berdasarkan perkembangan state of the art-nya gitu ya, state of the art dari permasalahan itu. Berarti yang akan kita teliti itu lebih kemana. Nah, itu identifikasi masalahnya dinyatakan di rumusan masalah ini. Kemudian tujuan dan manfaat itu juga dinyatakan di pendahuluan ya. Jadi tujuan dari penelitian itu biasanya berkaitan dengan rumusan masalah ya. Jadi kalau rumusan masalahnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian apa yang mau diselesaikan, nah tujuannya adalah tentu saja berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Jadi kalau pertanyaannya ini berarti tujuannya adalah untuk menyelesaikan itu, pertanyaan itu gitu ya. Kalau manfaat itu lebih ke manfaat secara keilmuan maupun ke masyarakat pada umumnya. Kemudian tinjauan pustaka ini yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini biasanya dilakukan tinjauan teoritis ataupun tinjauan empiris gitu ya. Jadi tinjauan teoritis dan tinjauan empiris ini terkait dengan tinjauan secara lebih spesifik mengenai teori-teori yang terkait dengan topik yang mau kita angkat, permasalahan yang mau kita selesaikan itu, teori apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tinjauan empiris dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan yang bisa kita ambil ini dan kita gunakan lagi di penelitian kita itu apa. Nah, itu yang harus dijelaskan di situ. Jadi tinjauan penulisan tinjauan empiris itu cukup penting. Jadi benar-benar dipilih mana yang memang berkontribusi untuk penelitian kita, itu yang dituliskan. Tidak hanya sembarang mengambil, yang penting metodenya sama atau yang penting judulnya mirip-mirip, tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar dipikirkan apa sih yang bisa kita ambil dari penelitian-penelitian pada tinjauan empiris tersebut yang berguna bagi penyelesaian penelitian kita gitu. Kemudian berikutnya metode. Metode ini ya penyajian metode yang tentu saja memerlukan acuan pustaka apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi metode yang digunakan ini biasanya kita pasti menggunakan metode yang sudah ada sebelumnya. Cuman mungkin kita kombinasikan dengan metode lain atau mungkin kita modifikasi sedikit. Nah, tapi yang jelas harus kita acu terlebih dahulu metode utama yang kita gunakan itu apa. Itu harus ada acuannya. Nah, kemudian kalau ada kombinasinya atau ada modifikasinya, nah itu kita jelaskan lebih rinci di bagian metode ini. Kemudian jelaskan juga di metode step by stepnya itu dijelaskan lebih rinci. Kemudian dijelaskan ini. Jadi apa yang menjadi parameter dalam penelitiannya ya, penentuan atau penetapan parameter atau peubahnya ya. Jadi ada variabel. Kalau misalnya kalian nanti belajar di metodologi penelitian ya, pelajaran di mata kuliah metodologi penelitian, nanti kalian akan diajarkan untuk menentukan apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi itu harus ditentukan di metode ini, itu harus
dinyatakan gitu ya dengan jelas. Kemudian pengumpulan datanya itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita akan mengolah dan menganalisis data tersebut supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah di depan tadi. Nah, itu yang harus ada di metode. Jadi metode ini adalah bagian inti dari penelitian ya. Jadi di situ dijelaskan dari metodenya, kemudian parameter atau peubah dalam penelitiannya, data-datanya, pengolahan data dan analisis datanya seperti apa. Tidak lupa juga alat dan bahan serta metode secara rincinya itu step by stepnya atau algoritmanya seperti apa. Itu dituliskan di sini. Setelah itu ada rumusan matematis. Nah ini kan kalau dalam bidang kita gitu ya di informatika tentu biasanya menggunakan rumus-rumus matematis gitu ya. Nah biasanya ini sudah dijelaskan dulu di bagian depan di tinjauan teoritis. Nah, nanti di bagian metode ini jika kita ingin mengulas bahwa rumusan ini loh yang digunakan dalam step ini misalnya, nah itu bisa kita acu dari bab yang di depan tadi. Tapi yang jelas di metode itu harus terlihat keterkaitan antara teori yang digunakan dijelaskan di bab 2 itu dengan metode atau step by step penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian nah ini dia, rumus yang telah baku tidak perlu dijelaskan ulang, hanya dicantumkan sumber acuannya. Jadi di depan itu kan misalnya sudah dijelaskan ya rumusnya yang dipakai seperti apa. Nah itu ketika kita menjelaskan metode di bab berikutnya itu tinggal diacu saja, tidak perlu dituliskan ulang supaya tidak redundant gitu ya. Kemudian metode yang mengacu pada orang lain atau penelitian lain juga seperti itu sama. Kecuali kalau kita melakukan modifikasi, nah perlu dijelaskan modifikasi yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Nah itu yang harus diperjelas dalam metode. Kemudian penjelasan metode ini harus terperinci sehingga orang lain yang akan melakukan penelitian setelah kita ya, kalau dia misalnya ingin mengacu ke penelitian kita, itu bisa melakukan ulang apa yang kita lakukan. Jadi dapat diulangi, repeatability-nya itu bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya. Dari penjelasan yang sudah kita buat di metode itu, orang lain bisa paham step by step secara rinci apa yang kita lakukan dalam penelitian, sehingga jika mereka nanti mau melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian kita, mengacu ke penelitian kita, itu step by stepnya bisa mereka contoh gitu ya, bisa diulangi secara tepat gitu ya. Kemudian ini hasil pembahasan. Jadi setelah metodenya dijelaskan, baru kan lakukan penelitiannya. Nah hasilnya itu dituliskan di sini. Hasilnya seperti apa? Itu biasanya dituliskan dalam bentuk tabulasi, tabel-tabel gitu ya. Kemudian baru dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian tersebut yang tabel-tabel tadi itu. Kemudian setelah dianalisis atau analisisnya itu bisa juga disajikan dalam bentuk grafik gitu ya, supaya lebih jelas terlihat perbedaannya antara hasil yang satu dengan yang lain seperti apa, supaya hasil analisis dan evaluasinya itu bisa lebih dipahami. Jadi bisa menggunakan komparasi, menggunakan persamaan atau grafik, gambar, tabel dan lain sebagainya. Jadi hasilnya bisa ditabulasikan dalam bentuk tabel bisa. Nah, dalam melakukan analisis dan evaluasi itu tabel-tabel bisa dikomparasi atau mungkin diperjelas dengan dibuatkan grafiknya lagi supaya lebih terlihat jelas perbedaannya antara satu tabel dengan yang lain gitu. Itu bisa digunakan dalam analisis dan pembahasan, analisis dan evaluasi. Nah, kemudian interpretasi dari hasil analisisnya itu harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di rumusan masalah. Jadi kan kita melakukan penelitian yang sudah dirancang di metode, kemudian
dilihat hasilnya di hasil dan pembahasan ini, itu kan akan dianalisis. Nah, itu kan tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang ada di depan. Jadi apapun yang kita lakukan, analisis dan evaluasi yang kita lakukan di hasil pembahasan ini, ya harus dikaitkan dengan masalah awal yang ingin kita pecahkan gitu. Jadi kira-kira dari hasil yang seperti ini, nah bagaimana itu bisa menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah yang sudah ditetapkan di depan, di bab 1, di pendahuluan tadi. Nah, baru kemudian nanti disimpulkan. Jadi kesimpulan ini bagian akhir dari KTI, diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, atau dari hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Nah, kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh, dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Jadi, kesimpulan itu kita menyimpulkan ya, menarik kesimpulan. Jadi, dari hasil dan pembahasan sudah diperoleh, kaitkan dengan rumusan masalah. Nah, kira-kira apa yang dalam kalimat yang singkat, apa yang bisa kita simpulkan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi biasanya urutan dari kesimpulan itu disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Jadi kalau rumusan masalah pertama adalah ini, maka kesimpulan yang pertama itu menjawab dari rumusan yang pertama tadi. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3 butir misalnya, maka nanti kesimpulannya diupayakan disesuaikan dengan butir-butir pada rumusan masalah. Jadi tentunya ada 3 juga yang masing-masing menjawab secara berurutan permasalahan-permasalahan yang ada di rumusan masalah seperti itu. Kemudian kesimpulan itu ada 2, ada kesimpulan khusus, ada kesimpulan umum ya. Jadi kalau khusus itu berdasarkan dari analisis yang kita peroleh dari hasil penelitian kita. Kemudian kalau kesimpulan umum, dia dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Kira-kira hasil dari penelitian kita itu bagaimana? Apakah lebih baik atau kurang baik dibandingkan yang sudah ada sebelumnya? Nah, kalau misalnya kurang baik, kira-kira itu yang harus bisa dijadikan sebagai saran nantinya ya. Jadi kalau menggunakan metode yang berdasarkan penelitian kita, hasilnya itu kurang baik. Karena apa? Maka sarannya apa gitu, untuk kedepannya gitu ya. Oke, nah ini kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada di depan. Jadi penyampaiannya pun, urutannya pun itu harus sesuai dengan, kalau bisa diupayakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada di bab 1 seperti itu. Saran ini opsional, tapi kalau di tugas akhir kita tuh di mutlak harus ada saran biasanya ya. Jadi ada kesimpulan, ada saran. Jadi untuk pengembangan ke depannya, apa yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah kita teliti itu dituliskan di saran. Tindak lanjut dari penelitian kita apa kira-kira yang bisa dikembangkan lagi sebagai implikasi dari kesimpulan yang sudah kita peroleh dalam penelitian kita gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih ini kalau di tugas akhir kita, di laporan tugas akhir kita tuh biasanya dicantumkan di depan ya, di bagian kata pengantar. Tidak ada bab khusus gitu atau sub-bagian khusus untuk menyatakan ucapan terima kasih, tapi biasanya dinyatakan di kata pengantar itu sekalian. Kemudian ini daftar acuan atau daftar pustaka ya. Ini biasanya ada aturan penulisannya tersendiri. Setiap instansi atau penerbit itu punya aturan, mereka mau mengikuti aturan mana gitu. Nah, itu berbeda-beda sesuai dengan instansi atau penerbit. Memiliki gaya selingkungnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya ini yang penting kalau untuk tugas akhir ini adalah bagian-bagian yang penting yang harus dipahami ya, karena dalam tugas akhir kita, nah bagian-bagian ini yang memang digunakan dan harus ada dalam laporan tugas akhir. Ini mengikuti sistematika dari makalah lengkap ya. Jadi bagian-bagian ini harus ada.
Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi tidak banyak. Tapi secara umum bagian-bagian ini harus ada di laporan tugas akhir, karena laporan tugas akhir itu adalah merupakan makalah lengkap hasil dari penelitian gitu. Kalau untuk jenis KTI yang lain seperti monografi itu ada sistematikanya sendiri, tapi tentunya tidak jauh berbeda dengan sistematika secara umum yang uh, kita kita jelaskan di paling awal tadi di halaman depan ya. Jadi kalau monografi itu karena dia kumpulan paper atau hasil penelitian tentang topik khusus di bidang tertentu gitu. Nah, sistematikanya itu hampir mirip dengan makalah lengkap gitu ya. Ya saja dia mungkin karena dia beberapa penelitian ya, jadi ada beberapa dalam satu monografi ada beberapa paper yang ditulis sistematikanya menggunakan sistematika makalah lengkap tadi. Kumpulan beberapa makalah lengkap dia gitu. Tidak dirangkum secara jadi satu gitu ya, tapi dia terpisah-pisah menjadi beberapa paper dengan sistematika makalah lengkap seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kalau komunikasi pendek ini hampir mirip dengan makalah lengkap, tapi dia lebih ringkas sifatnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari perbedaannya itu ya dengan makalah lengkap itu yang pertama dari isi dia lebih ringkas, kemudian abstraknya itu lebih terbatas lagi, jumlah katanya gitu ya lebih sedikit lagi, kemudian tidak ada kata kunci biasanya, kemudian bahan dan metode tuh bukan bagian yang terpisahkan, jadi tidak terlalu rinci dia eksperimentalnya seperti apa prosedurnya itu karena ini komunikasi pendek kan, yang penting idenya dulu tersampaikan gitu. Jadi dia lebih mengutamakan supaya biasanya kan komunikasi pendek ini untuk ide-ide yang baru tapi penting dan sangat signifikan gitu, memberikan perubahan. Nah, yang penting idenya dulu tersampaikan. Untuk detail prosedurnya itu biasanya dia tidak terlalu dijelaskan secara panjang lebar ya di sini ya, dalam komunikasi pendek dia lebih ke idenya, sehingga nanti untuk eksperimental prosedur itu bisa hanya berupa legenda atau catatan kaki saja, tidak dijelaskan dalam paragraf-paragraf yang lengkap gitu. Kemudian hasil dan diskusi pembahasan digabungkan menjadi satu bagian, jadi tidak secara terperinci juga, jadi dia hanya bagian penting yang utama itu apa saja, nah itu aja yang disampaikan. Maka itu disebut dengan komunikasi pendek. Tapi secara umum dia sudah menyinggung tentang idenya, metodenya, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Sehingga orang sudah bisa paham bahwa dari informasi komunikasi pendek ini orang bisa tahu ada ada teknologi baru ini misalnya, itu bisa digunakan di mana, bagaimana hasilnya setelah diujikan di skup tertentu misalnya. Nah itu dari situ hanya informasi singkat saja gitu. Kemudian kalau kajian kebijakan dan makalah kebijakan ini kan terkait dengan kebijakan ya, jadi ini biasanya lebih fokus ke kebijakannya. Jadi kalau kajian kebijakan dia kan mengkaji kebijakan yang sudah ada. Nah biasanya di situ tentu ada judulnya, kemudian nama penulis, ringkasan eksekutifnya, kemudian hal penting yang menjadi permasalahan apa, kemudian ada kritik dan komentar dari kebijakannya. Ini yang membedakan dengan makalah kebijakan ya. Kalau di kajian kebijakan karena dia mengkaji kebijakan, tentu di sini ada kritik dan komentar dari kebijakannya, baru kemudian nanti ada rekomendasi dari kritik dan komentar itu, kira-kira rekomendasinya apa supaya bisa diperbaiki kebijakan yang sudah ada misalnya gitu. Kemudian ada lampiran opsional, kemudian ada daftar acuan juga gitu ya. Kalau yang di makalah kebijakan dia itu lebih menyajikan kebijakan apa, membahas tentang suatu kebijakan, tapi tidak mengkritisi gitu ya. Jadi dia lebih membahas tentang satu kebijakan, mungkin mensosialisasikan, seperti itu sifatnya.
Jadi ada nama instansi penulisnya, judulnya, nama penulisnya, ringkasan eksekutifnya, latar belakangnya, pembahasannya seperti apa, tentang kebijakan tersebut, kemudian rekomendasinya, mungkin siapa yang terkait dengan kebijakan ini siapa saja gitu, digunakan oleh siapa, nah seperti apa implementasinya gitu. Itu bedanya ya, kalau dari kajian ini sudah pasti terlihat ada kritik dan komentar, tapi kalau di makalah itu tidak ada. Nah, yang terakhir adalah tentang konsistensi. Nah, ini penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Konsistensi ini yang pertama terkait dengan konsistensi istilah atau notasi yang digunakan. Karena kita menulis itu kan menggunakan pasti terkait dengan berbagai sumber acuan gitu ya. Nah, kadang dari berbagai sumber acuan itu menggunakan istilah yang belum tentu sama, padahal dia mengacu pada satu hal yang sama. Demikian juga dengan notasi, misalnya notasi dari suatu persamaan atau rumusan gitu, kadang kan ada beberapa sumber yang dia menuliskannya notasinya berbeda, padahal maksudnya sama. Nah, kalau kita ingin menulis untuk di satu karya tulis kita harus menggunakan istilah ataupun notasi yang konsisten. Jadi dari awal sampai akhir itu jangan sampai di teori ditulisnya istilahnya apa, nanti di belakang ada perubahan istilah lagi. Nah, itu kan menimbulkan bisa jadi persepsinya jadi salah dari pembaca, atau bisa juga jadi membingungkan gitu ya. Ini maksudnya kalau istilah ini yang di sini dengan istilah yang di depan ini sama tidak maksudnya? Padahal kan mungkin sama, tapi karena kita menuliskan istilahnya beda, itu jadi menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Demikian juga dengan notasi. Kadang kan notasi dari satu persamaan atau rumus itu dari satu sumber dengan sumber lain itu penulisannya berbeda gitu. Nah, kita harus buatkan kita mau ikut yang mana. Nah, itu harus konsisten kita gunakan di sepanjang tulisan gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir kalau kita mau menyatakan bahwa kecepatan itu misalnya kecepatan V gitu ya. Ya udah itu pakai V gitu. Jangan ada di depan pakai V, di belakang ada pakai notasi lain lagi, misalnya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan konsistensi baik dari istilah maupun dari notasi. Sebuah karya tulis itu memerlukan arah yang jelas. Arahnya harus jelas dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai dari penemuan identifikasi masalahnya apa sampai dengan terakhir kesimpulannya apa yang menjawab permasalahan tersebut, itu arahnya harus jelas. Jadi jangan sampai melebar. Jadi konsisten. Kalau dari awal kita identifikasi masalahnya ingin membahas apa, berarti semua bab-bab berikutnya dari setelah pendahuluan itu ya, kan rumusan masalah itu ada di depan di pendahuluan. Bab-bab berikutnya yang terkait yang mengikuti pun harus konsisten mengacu pada permasalahan yang mau kita bahas, yang mau kita selesaikan gitu ya. Jadi tidak melebar. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir, itu harus jelas apa sih permasalahan kita, tujuannya itu apa, untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, sehingga nanti teori yang digunakan juga harus terkait, kemudian metode juga harus benar-benar dijelaskan secara rinci, yang benar-benar bisa menjelaskan bahwa ini bisa loh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian pengujiannya juga harus dijelaskan, pengujian apa saja yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah, sampai nanti di hasil dan pembahasan, hasil dari pengujian tersebut dibahas bagaimana hasilnya, bagaimana hasil evaluasinya. Metode ini kira-kira sejauh mana bisa mengatasi permasalahan yang ada di rumusan masalah tadi. Nah, itu dijelaskan di harus konsisten dari awal sampai akhir, sampai nanti di kesimpulan itu terjawab bagaimana sih penyelesaian yang kita hasilkan untuk masalah ini dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Kemudian penulisan harus konsisten dari uraian yang berkaitan dengan masalah penelitian hingga akhirnya pada kesimpulan. Ini sudah saya jelaskan tadi itu kan. Kemudian ini konsistensi pembahasan dari rumusan masalah, tujuan,
eksperimen, hasil dan pembahasan dan kesimpulan, itu tadi. Jadi harus ada benang merahnya antara rumusan dulu pertama, tujuannya tentu berkaitan dengan rumusan. Jadi tujuan penelitiannya apa ya? Tentu saja menjawab masalah dari rumusan masalah tadi kan. Kemudian eksperimen yang dilakukan apa saja? Nah, eksperimen ini juga harus dijelaskan kenapa saya melakukan eksperimen ini, untuk menjawab masalah yang mana misalnya. Jadi harus jelas gitu ya, kenapa eksperimen-eksperimen itu dilakukan, bagaimana eksperimen-eksperimen itu dilakukan, itu tujuannya untuk menjawab masalah yang mana yang ada di rumusan masalah gitu. Kemudian di hasil pembahasan pun, dari hasil eksperimen itu bisa dijelaskan ini kaitannya dengan masalah ini berarti bagaimana. Apakah bisa menyelesaikan, sejauh mana penyelesaiannya bisa dilakukan. Nah, itu dijelaskan di hasil pembahasan. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau saya menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah ini dengan metode apa gitu, seperti apa dia hasilnya, itu dijelaskan di kesimpulan gitu ya. Jadi itu kurang lebih materi untuk hari ini ya, sistematika. Jadi nanti kalian bisa lihat di sistematika di pedoman penulisan tugas akhir kita. Kalau Anda bisa cek nanti, itu tentunya tidak jauh berbeda dengan sistematika makalah lengkap yang ada di sini ya. Jadi memang karena kita adalah sifatnya makalah lengkap, laporan tugas akhir itu, maka unsur-unsurnya pun yang mengikuti unsur-unsur dari sistematika makalah lengkap. Jadi kalau dilihat di panduan tugas akhir ini, Anda bisa download ya di web IF itu ada. Jadi kalau untuk proposal mungkin dia belum lengkap ya, karena dia kan sifatnya masih proposal. Jadi hasil penelitiannya belum ada tentunya. Tapi di situ sudah harus dijelaskan sampai dengan metodenya. Kemudian kalau di laporan tugas akhir itu sudah harus lengkap gitu, sampai dengan hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Ini format. Nah, ini kan bagian dari proposal. Kalau proposal itu ada latar belakang pertama, kemudian rumusan masalah itu harus ada, kemudian tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalahnya, batasan kita sampai di mana supaya nanti penelitiannya fokus tidak meluas gitu ya. Kemudian manfaat penelitian, ada tinjauan pustaka, tentunya terkait dengan tinjauan teori dan empiris yang terkait topik yang kita angkat gitu. Dan yang terakhir adalah metodologi serta jadwal ya. Jadi metodologi penelitian ini adalah rancangan kita dari masalah yang kita ajukan, bagaimana kita akan menyelesaikan atau menjawab permasalahan tersebut. Itu yang harus ada di proposal. Jadi belum berupa makalah yang benar-benar lengkap ya, karena masih proposal, masih usulan gitu kan. Nah, kemudian ada jadwalnya juga. Jadi kita mengusulkan akan menyelesaikan penelitian ini dalam jangka waktu berapa, dengan segala kegiatan di dalamnya apa saja gitu ya. Kemudian nanti walaupun masih proposal, dia tetap harus ada daftar pustaka. Kenapa? Karena kan di setiap bagian karya tulis ilmiah atau KTI itu, kita harus mengacu pada fakta-fakta yang ada gitu ya. Jadi daftar pustaka itu tidak hanya disitasi di bagian teori dan tinjauan empiris saja, tapi di semua bagian itu bisa, kecuali abstrak ya. Jadi di semua bagian karya tulis itu kita bisa melakukan yang namanya melakukan tinjauan pustaka, dan tentunya pustaka itu yang sudah kita tinjau harus dituliskan di daftar pustaka ini gitu. Jadi tidak hanya di tinjauan teori ataupun tinjauan empiris, di latar belakang pun itu harus disertakan sebenarnya tinjauan pustaka, karena kita akan melihat kondisi yang sudah ada sekarang itu seperti apa. Itu kan harus ada sumbernya, faktanya bagaimana gitu. Kemudian metode yang kita gunakan itu seperti apa, apakah sesuai dengan kasus kita. Dari mana kita bisa katakan sesuai, itu harus ada sumber referensinya. Maka dari itu perlu kita meninjau pustaka. Pustakanya harus dituliskan di daftar pustaka ini.
Di metode juga seperti itu, metode apa yang akan kita pakai. Kemudian apa namanya, kalau ada modifikasinya terinspirasi misalnya dari penelitian yang mana, itu juga bisa kita cantumkan ke tinjau pustakanya yang harus didaftarkan di sini, daftar pustaka untuk pustaka yang ditinjau. Itu untuk proposal ya. Jadi belum selengkap makalah lengkap sistematikanya, tapi sampai pada metode ya, sampai pada bagian metode. Nah, kalau misalnya untuk tugas akhirnya, nah itu baru lengkap ya. Negara. Jadi kalau untuk laporan tugas akhir itu ini bagian pendahuluan, kemudian jadi ini lebih, kalau tadi di proposal kan setiap latar belakang, rumusan masalah itu menjadi bab-bab tersendiri ya. Tapi kalau di laporan tugas akhir itu untuk latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan sistematika itu digabung menjadi satu bab di bab pendahuluan. Jadi di sini sebenarnya menuliskan lagi apa yang sudah kita tuliskan di proposal, kalau memang proposal kita disetujui ya. Jadi proposal yang sudah disetujui dan difikskan itu kita tuliskan lagi di sini di bagian pendahuluan untuk latar belakangnya, rumusan masalahnya, batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisannya itu apa aja. Jadi sistematika penulisan ini lebih kepada karya tulis yang kita buat atau laporan tugas akhir yang kita buat itu per babnya itu isinya apa aja gitu, susunannya seperti apa, sistematikanya, bab-bab apa saja yang ada, kemudian di bab-bab itu apa yang dijelaskan gitu. Itu yang dijelaskan di sistematika penulisan. Kemudian berikutnya ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini ada tinjauan teori, terkait teori yang diambil harusnya dari textbook ya. Jadi bedakan antara teori dengan tinjauan teori dan tinjauan empiris. Kalau tinjauan teori itu lebih ke teori-teori umum yang memang sudah umum digunakan gitu. Yang itu sudah pasti harusnya ada textbook tersendiri yang menulis tentang teori itu gitu ya. Jadi kalau bisa yang ada di tinjauan teori itu adalah diambil dari textbook, bukan dari artikel jurnal atau proceeding. Untuk artikel jurnal atau proceeding itu lebih untuk menuliskan tinjauan empiris. Jadi tinjauan empiris itu adalah semacam state of the art untuk permasalahan yang kita angkat itu, bagaimana sih perkembangannya dari awal sampai akhir yang terkait dengan penelitian kita gitu ya. Misalnya metode-metode apa yang digunakan, hasilnya seperti apa, apakah bisa kita terapkan di penelitian kita atau tidak, nah seperti itu. Itu diambil dari artikel-artikel jurnal ataupun proceeding gitu ya. Nah kalau yang teori itu kan dia sifatnya teori baku gitu kan, itu dia harusnya sih sebaiknya diambil dari textbook, bukan jurnal atau proceeding gitu. Itu bedanya ya. Kemudian ini ada analisis dan perancangan. Nah, ini lebih kepada metodenya. Jadi kita jelaskan metodenya di sini. Pertama itu mengenai data, bagaimana pengumpulan datanya itu seperti apa. Kemudian analisisnya seperti apa nanti. Yang berikutnya adalah desain sistem atau metodenya. Jadi kita menggunakan metode apa untuk menyelesaikan permasalahan yang kita angkat. Itu dijelaskan secara detail di sini. Fokusnya kalau di prodi kita itu bisa dipilih ya, ada 2. Jadi fokusnya ada di pengembangan metode komputasi dan ada di pengembangan sistem aplikasi perangkat lunak. Jadi kalau dia di metode komputasi tentu kita berfokus pada analisis metodenya, komputasinya seperti apa gitu. Kalau pengembangan perangkat lunak, kita fokus ke pengembangan perangkat lunak yang memang siap digunakan oleh end user gitu ya. Jadi analisisnya lebih ke sana. Kalau di komputasi lebih ke seberapa bagaimana sih analisis tentang metode yang kita gunakan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya sejauh mana metode yang kita terapkan di penelitian kita itu bisa menyelesaikan permasalahan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Lebih ke sana gitu.
lebih ke komputasi dia. Kemudian kalau yang ini, pengembangan sistem aplikasi, itu berarti Anda membuat sistem aplikasi yang sudah siap digunakan oleh user, tetapi juga tetap ada ada kecerdasannya di situ. Jadi cuma tidak hanya sistem informasi biasa, tapi ada fitur tambahan apa yang menerapkan kecerdasan buatan misalnya, yang menjadi nilai lebih dari sistem yang sudah Anda bangun gitu. Jadi benar-benar sistemnya memang harus sudah bisa digunakan oleh end user, sehingga perancangan sistemnya itu harus baik ya, dan implementasinya juga seandainya Anda menjadi user, kalau ada sistem seperti ini, apakah sudah cukup baik atau enggak? Lebih ke sana ya. Kemudian itu untuk desain sistem atau metodenya ya. Yang terakhir adalah desain evaluasi atau sistem atau metodenya gitu ya. Jadi kalau untuk yang pengembangan sistem berarti evaluasinya lebih ke sistemnya, walaupun di dalam sistemnya itu juga ada kecerdasannya, tapi kecerdasannya itu tidak terlalu dititikberatkan ke sana evaluasinya gitu ya. Kalau yang komputasi tadi ya berarti evaluasinya lebih ke metodenya itu. Di situ yang lebih banyak dievaluasi tentang metodenya itu sendiri. Jadi dalam bab 3 analisis dan perancangan sistem itu yang pertama akan diuraikan mengenai data, metode pengumpulan data dan analisis datanya, kemudian desain sistem atau metode, ini menjelaskan rancangan sistem ataupun metodenya secara spesifik dan lengkap gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah desain evaluasi sistem atau metodenya. Jadi bagaimana Anda akan mengevaluasi sistem atau metode yang sudah Anda kembangkan supaya bisa menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1 tadi. Kemudian baru bab 4-nya itu adalah hasil dan pembahasannya. Jadi di sini kan baru rancangan ya di bab 3. Di bab 4 itu adalah hasil implementasinya. Jadi setelah Anda bangun sistemnya atau Anda terapkan metodenya, bagaimana hasilnya? Kemudian dibahas sesuai dengan rancangan evaluasi atau desain evaluasi yang sudah Anda buat di bab 3 tadi. Kemudian baru dari situ bisa dihasilkan simpulan dan saran gitu ya. Jadi itu bagian intinya dari laporan tugas akhir ya. Kemudian bagian akhirnya itu adalah ini daftar pustaka. Sama kayak yang tadi ya, di proposal juga ada. Nah, ini mengikuti kalau kita lihat tadi makalah lengkap itu unsur-unsurnya juga sama seperti ini gitu ya. Jadi di sini mungkin tidak dituliskan, tapi dalam kelengkapan nanti itu harus ada juga nama penulis, alamat penulis itu juga ada ya. Abstrak juga ada. Oh ini ada dijelaskan. Jadi ada sampul, kemudian judulnya, judul tugas akhirnya harus ada, nama mahasiswa, kemudian nama institusi, kemudian nama institusi itu prodi kita ya. Kemudian nanti di sini di nama mahasiswa ini sebenarnya ada alamatnya kalau nggak salah ya. Jadi nama penulis dan alamat penulis itu ada juga di sini di laporan tugas akhir. Kemudian ada lembar judul, lembar pengesahan, kemudian abstrak ini ya yang merupakan unsur dari makalah lengkap juga. Ini ya, ini kan untuk makalah lengkap ya, judul ada, nama dan alamat penulis ada juga, abstrak dan kata kunci juga ada di sini. Abstraknya ini ada ya, jadi abstraknya di sini disertai dengan kata kunci juga. Kemudian untuk batasan jumlah katanya itu tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan 1 halaman gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya?
Sudah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Apakah suara saya terdengar jelas? ya terdengar. Izin bertanya, Bu. Berarti abstrak dan kesimpulan itu sebenarnya hampir sama ya, Bu ya? Berbeda dong. Eh, Kalau kesimpulan kalau kan lebih ke jawaban dari rumusan masalah yang ada di depan kan. Jadi dia menjawab di rumusan masalah apa, identifikasi masalah yang kita buat apa aja gitu. Nah, itu dijawab di kesimpulan. Kalau abstrak kan lebih ke intisari keseluruhan lebih ke gambaran umum gitu ya, Bu ya? laporannya. Iya, abstrak itu ada latar belakang sedikit di sana, kemudian metode juga dijelaskan di sana, baru kemudian sampai hasil dan kesimpulannya gitu seperti apa. Jadi kesimpulannya tidak persis harus sama seperti kesimpulan yang belakang ya di abstrak, tapi lebih ke menyeratkan hasilnya seperti apa sih dari penelitian ini gitu. Jadi abstrak itu lebih ke intisari, berarti lebih lengkap ya dia ya. Jadi dari latar belakang ada, metodenya ada, digunakan seperti apa, kemudian hasilnya sampai ke kesimpulan akhirnya bagaimana untuk menjawab masalah yang ada di rumusan masalah gitu. Kalau kesimpulan kan hanya jawaban saja ya. Jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah saja. Oke, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, maka dari itu di abstrak itu biasanya ada kata kunci, karena kata kunci ini akan berkaitan dengan apa sih poin penting dari penelitian kita gitu ya. Jadi bisa jadi dari metode yang digunakan mungkin, atau permasalahan apa yang kita angkat gitu. Jadi itu kan dijelaskan di abstraknya, baru disertai dengan kata kuncinya. Oke, jadi tadi sampai mana abstrak ada juga ya di tugas akhir kita abstraknya ada. Kemudian, nah untuk ucapan terima kasih ini biasanya dituliskan di sini di kata pengantar ini ya. Nih, jadi kata pengantar itu memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan TA dan ucapan terima kasih. Jadi tidak ada subbab tersendiri untuk ucapan terima kasih, tapi biasanya dicantumkan di kata pengantar ini. Kemudian setelah itu untuk pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada di kita, isinya adalah latar belakang pertama. Ini latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan, kemudian tujuan, manfaat, serta sistematika gitu. Nah, untuk setelah pendahuluan itu ada metode. Nah, metode ini dijelaskan terperinci pada tugas akhir kita itu adalah di bab 3-nya ya. Jadi analisis dan perancangan sistem. Nah, untuk tinjauan pustaka ini sebenarnya lebih terkait ke, bisa dikatakan pendahuluan ya kalau dalam sistematika makalah lengkap ini. Jadi pendahuluan itu termasuk teori-teori apa saja yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga tinjauan empiris itu terkait dengan state of the art dari permasalahan kita atau metode yang kita gunakan, sudah sejauh mana perkembangannya gitu. Apa-apa saja yang bisa kita ambil untuk diterapkan di penelitian kita, seperti itu. Itu kalau di makalah lengkap ini tercakup di pendahuluan dia. Tapi kalau dalam laporan tugas akhir kita itu dibuatkan satu bab tersendiri, yaitu tinjauan pustaka, yang isinya adalah tinjauan teori dan tinjauan empiris. Kemudian untuk metode tadi sudah di bab 3 ya. Kemudian baru ada hasil dan pembahasan. Ini juga ada di tugas akhir kita. Itu di sini hasil dan pembahasan. Jadi di bab 3 sudah dijelaskan secara detail rancangan dari apa metode atau yang kita gunakan ataupun sistem yang akan dibangun seperti apa, evaluasinya juga seperti apa. Nah, itu
akan kita bahas hasil dari implementasinya serta hasil dari penelitian setelah pengujian itu dilakukan. Itu seperti apa, itu akan dibahas di sini, di hasil dan pembahasan. Nah, ini nanti akan mengerucut menuju ke kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalahnya. Nah, di sini dari hasil dan pembahasan kan ke kesimpulan, sama juga di kita seperti itu. Setelah hasil dan pembahasan, maka dia akan mengerucut menjadi kesimpulan ya. Kemudian dari kesimpulan ini implikasinya adalah berupa saran kalau dari penelitian kita menggunakan metode yang seperti ini, simpulannya seperti ini, nanti saran kita sebagai implikasi dari simpulan yang sudah dihasilkan apa untuk kedepannya, prospek apa yang bisa dikembangkan dari penelitian yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian setelah itu, nah ini untuk ucapan terima kasih yang sudah saya jelaskan tadi itu kalau di tugas akhir kita itu digabung di ini ya daftar kata pengantar tadi itu. Kemudian daftar acuan ini sama dengan daftar pustaka. Di kita juga ada daftar pustaka ya. Jadi itu di bagian akhir nanti semua pustaka yang kita kutip atau kita sitasi di tulisan kita dari bab 1 sampai dengan bab 4 jadinya ya, karena kan bab 5 itu kesimpulan tidak ada sitasi di situ, tidak ada kutipan. Nah, itu kita list pustakanya itu di daftar pustaka ini. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Itu ya. Nah, lampiran ini boleh ada, boleh tidak. Jadi opsional kalau memang diperlukan untuk mendukung laporan yang ada di bab-bab tadi itu mungkin terlalu banyak kalau disebutkan di dalam laporannya. Nah, bisa dijelaskan atau bisa dilampirkan lebih rinci lagi di dalam lampiran. Oke, itu ya. Jadi untuk sistematika karya tulis ilmiah yang kita gunakan itu adalah sistematika untuk makalah lengkap, yaitu di proposal tugas akhir, walaupun belum lengkap, hanya baru sampai bagian metode, kemudian juga di laporan tugas akhirnya. Itu sudah secara lengkapnya ini unsur-unsurnya semua kita gunakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Bu. Ya. Kembali lagi ke judul. Untuk judulnya itu kan semakin panjang semakin bagus, tapi untuk maksimal nggak terlalu panjang juga nggak terlalu bagus. Untuk maksimal kata di judul itu gimana, Bu ya? Kalau maksimal kata itu biasanya tergantung ini sih. Kalau misalnya kita mau menerbitkan jurnal atau apa, biasanya ada di panduannya dia. Jadi kayak di template-nya itu gaya selingkungnya di panduannya dia ada disebutkan maksimal kata untuk judul itu berapa gitu ya. Tapi memang sebaiknya tidak terlalu panjang juga. Yang penting dia bisa menginformasikan tentang substansi dari penelitiannya itu apa, topik yang dibahas apa, kalau di bidang kita ya biasanya masalahnya apa atau metode yang digunakan apa gitu. Lebih ke sana sih. Jadi tidak terlalu panjang gitu ya. Kalau misalnya studi kasus di apa itu sebenarnya tidak harus dicantumkan sih. Bisa tidak dicantumkan. Nanti kan ada di bab di dalam tulisan itu yang bisa kita tempat kita bisa menuliskan secara lebih rinci bahwa misalnya kayak datanya ini diperoleh dari mana. Karena kalau studi kasus kan berarti berkaitan dengan data ya. Nah, itu bisa dijelaskan di sana gitu. Jadi itu benar-benar beragam tergantung dari redaksinya atau instansi yang menerbitkan tulisan kita itu dari sana. Tapi biasanya sih nggak lebih dari 10 kata itu ya. Kalau 10 kata ya 10 sampai 15 lah. Itu udah banyak banget. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini cukup sekian ya. Jadi
kita membahas tentang sistematika dulu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam karya tulis ilmiah, khususnya yang kita akan pakai nanti di proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir itu seperti apa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tata bahasa. Ada penugasan juga, jadi nanti kalian saya minta tugasnya berkelompok juga ya. Jadi saya minta kalian untuk mencari contoh proposal, contoh laporan tugas akhir, kemudian yang PKM-nya belum saya jelaskan ya, mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi contoh PKM juga kalau bisa tidak satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak sama ya, jadi berbeda. Itu kalian telaah atau kalian cek kesesuaiannya dengan sistematika penulisan dari panduan tugas akhir kita, apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian tata bahasanya seperti apa. Jadi dari sekarang kalian sudah bisa siapkan, silakan cari satu proposal, satu laporan tugas akhir, dan satu PKM. Untuk kalian mungkin PKM GT ya, kalian kan sudah menjadi anggota GFT gitu ya. Kalian bisa gunakan untuk kalian telaah kira-kira sudah sesuai atau tidak dengan sistematika yang ditentukan serta tata bahasanya. Tata bahasanya itu bisa dari pemilihan kata, pembuatan kalimat, keterkaitan antar paragraf, keterkaitan antar kalimat satu dengan yang lain, itu bisa dilihat dari sana. Itu banyak banget yang bisa ditelaah. Kalian bisa siapkan dari sekarang untuk itunya, proposal, laporan, dan juga proposal PKM-nya untuk ditelaah, baik dari sistematika maupun dari tata bahasanya. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu.